Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Oke, berjumpa kembali dalam ngaji hataman. Semoga nanti bisa sampai hatam kitab As-Sittin Al-Adliyah, 60 hadis sahih yang berkaitan dengan perempuan. Oke, kali ini kita sudah masuk pada hadis yang ke-33. Sudah separuh ya, nggak terasa. Oke, langsung kita baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miswari, saking Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, tahaddatsa, bercerita siapa Miswar, an qadiyati sulhil Hudaybiyah, saking kisah perjanjian Hudaybiyah. Qala, berkata siapa Miswar, falamma faragha, moko nalikane sudah selesai menyelesaikan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qadiyatil kitab, saking kontrak perjanjian Hudaybiyah ini. Qala dawuh sapa Nabi li ashabihi, maring sahabat-sahabat Nabi, qumu fanharu summahliqu. Qumu, berdirilah kamu, bangkitlah kamu, kalian, fanharu, dan berkurbanlah kalian, summahliqu, kemudian bercukurlah siapa kalian. Qala, berkata siapa Miswar, fa wallahi, maka demi Allah, maqama, tidak berdiri, minhum, dari para sahabat, sapa rajulun, satu orang pun tidak ada yang berdiri, hatta qala, sehingga dawuh sapa Nabi, zalika, ing kalimat tadi, perintah Nabi itu, salah samarratin, kelawan 3 kali. Falamma lam yakum, moko nalikane ora berdiri, minhum, dari sahabat, siapa ahadun, salah satu dari mereka, dakhala, moko masuk siapa Nabi, ala Ummi Salamah, ing atase Ummi Salamah, istri beliau. Fadzakara, moko menyebut, bercerita siapa Nabi, laha, maring Ummi Salamah, ma ing perkara, laqiya, yang menemui siapa Nabi, minan nasi, saking menungso. Faqalat, maka berkata siapa Ummu Salamah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, atuhibbu, adakah seneng sapa panjenengan, dzalika, yang seperti ini, ukhruj, keluarlah engkau wahai Nabi, tsumma la tukallim, kemudian jangan berkata apa-apa, ahadan, ing salah satu, minhum, dari mereka sahabat, kalimatan, ing satu kalimat, enggak usah bilang apa-apa, hatta tanhara, sehingga berkurban siapa panjenengan, budnaka, ing hewan kurban panjenengan, wa tad'u, dan memanggil siapa engkau wahai Nabi, haliqaka, ing tukang cukur panjenengan, fayahliqa, maka mencukur siapa halik, tukang cukur, ka, ing panjenengan. Fakharaja, maka keluar siapa Nabi, falam yukallim, dan tidak berkata-kata, tidak ngendiko, tidak berkata-kata siapa Nabi, ahadan, ing salah satu, minhum, dari sahabat, hatta fa'ala, sehingga berbuat siapa Nabi, dzalika, yang demikian usulnya Ummi Salamah. Naharo, moko berkurban siapa Nabi, budnahu, ing hewan kurbannya Nabi, wada'a, dan memanggil siapa Nabi, haliqahu, ing tukang cukurnya Nabi, fahalaqo, moko mencukur siapa haliqhu, ing Nabi. Falamma ra'au, moko nalikane melihat siapa sahabat, dzalika, ing yang apa yang dibuat oleh Nabi, qamu, moko podo berdiri siapa sahabat, fanaharu, dan podo berkurban siapa sahabat, waja'ala, dan menjadikan siapa ba'duhum, sebagian dari mereka, yahliqu, mencukur, ba'don, ing sebagian yang lain. Rawahu al-Bukhari. Masih dalam bab berdiskusi dan bermusyawarah dengan istri adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi.
Jadi ini kisah tentang perjanjian Hudaybiyah. Sebagaimana kita ketahui ya, perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang dibuat oleh umat Islam bersama kafir Quraisy, umat Islam di Madinah bersama kafir Quraisy di Mekah. Jadi perjanjian genjatan senjata yang dalam perjanjian ini Nabi bicara bahwa sudah wes kafir Quraisy minta apapun monggo, enggak apa-apa, silahkan. Asal dari pihak umat Islam minta satu aja. Biarkan orang-orang di Mekah, orang-orang kafir Quraisy di Mekah membicarakan tentang Islam, biarkan. Jangan larang mereka untuk membicarakan tentang Islam. Itu hanya itu syarat yang diminta oleh Nabi, dan Nabi bilang, kamu minta apa wes enggak apa-apa. Dituruti oleh Nabi. Dan waktu itu diantara yang mereka tuntut oleh kafir Quraisy adalah bahwa setelah perjanjian itu mereka umat Islam boleh melakukan umroh di Mekah, tapi setelah itu tidak boleh lagi. Di antaranya seperti itu. Nah, Nabi kan menyetujui itu. Ya wis enggak apa-apa wis, kamu melarang kami umroh setelah ini enggak apa-apa wis gitu. Dan sahabat tidak setuju. Sahabat tidak setuju dengan keputusan Nabi. Sahabat itu protes, maksudnya Nabi kok mau sih nurutin orang kafir Quraisy? Habis itu tidak boleh umroh kok ya Nabi kerso dan lain sebagainya. Juga diceritakan ya, ada cerita juga bahwa perjanjian itu kan ditulis gitu. Ketika perjanjian itu ditulis tanda tangan, Nabi mau tanda tangan di atas, Muhammad Ali yang menulis, kan Ali bin Abi Thalib bagian nulis. Ali menulis Muhammad Rasulullah. Itu orang kafir protes. Kok Muhammad Rasulullah? Jangan ditulis kayak gitu. Tulis aja Muhammad bin Abdullah. Terus Ali noleh pada Nabi, gimana nih Nabi? Kata Nabi, ya sudah ganti aja. Ganti aja, bukan Muhammad Rasulullah, enggak apa-apa, Muhammad bin Abdullah. Ali juga, bener tak Nabi? Gitu. Sudah, turutin aja, pengennya orang kafir Quraisy gitu. Jadi memang dalam perjanjian ini Nabi berbeda pendapat dengan para sahabat. Jadi para sahabat, Nabi kok mau saya nurutin orang kafir, kok gitu saya gitu. Jadi para sahabat ini gitu. Padahal kalau kita pelajari juga ya begitu, Nabi seperti itu adalah Nabi hanya minta satu syarat, yaitu membiarkan orang kafir untuk membicarakan Islam, karena Nabi yakin dengan orang kafir membicarakan tentang Islam, lama-lama mereka akan paham apa itu Islam. Dan ketika mereka paham apa itu Islam, mereka akan masuk Islam dengan sendirinya. Itu harapan Nabi. Jadi ini diplomatis dari Nabi yang sahabat kurang memahami. Menurut sahabat, kok dibiarkan saya ini kok cuman kita minta satu syarat. Padahal kata Nabi, ya sudahlah. Dengan mereka membicarakan Islam itu sudah cukup. Nanti mereka akan tertarik sendiri dengan Islam. Sudahlah gitu. Jadi di perjanjian Hudaybiyah ini memang Nabi agak berbeda pendapat dengan sahabat. Jadi ketika itu selesai perjanjian, Nabi sudah tanda tangan, sudah ditulis dan lain sebagainya. Kemudian Nabi meminta sahabatnya, sudah ayo umroh, nanti cukur, ayo kurban juga. Karena setelah itu melakukan umroh yang terakhir, kembali ke Madinah, dan umat Islam tidak boleh lagi melakukan umroh sesuai dengan perjanjian. Nabi, ya sudah ayo sekarang umroh, ini sudah selesai perjanjian, kontraknya sudah selesai. Ayo pada berkurban, pada umroh. Sahabat diam. Sekali lagi seperti Umar ceritakan tadi, karena memang sahabat tidak setuju dengan isi perjanjian itu. Sahabat diam. Nabi mengulang lagi. Ayo berkurban, ayo cepat umroh, nanti cukur. Sahabat diam lagi. Sampai Nabi memerintahkan ngendiko 3 kali, tidak ada sahabat yang berdiri. Akhirnya Nabi masuk ke kemah menemui Ummi Salamah, istri beliau. Nabi cerita, ini loh tadi aku sudah nyuruh sahabat suruh umroh kok podo meneng yo. Kok ndak ada yang mau denger saya, kata Nabi seperti itu. Terus Ummi Salamah gini, wahai Rasulullah, sudah, monggo jenengan keluar lagi, jenengan diam sudah. Nggak usah nyuruh-nyuruh sahabat untuk apa-apa. Jenengan kurban aja dah. Jenengan keluar, jenengan kurban, jenengan umroh, jenengan cukur. Sudah. Nggak usah ngomong apa-apa lagi sudah sama sahabat. Tapi jenengan lakukan sendiri aja. Oh gitu ta. Nah di sini Ummi Salamah mengusulkan seperti itu. Akhirnya Nabi keluar, Nabi berkurban, Nabi umroh, dan kemudian mencukur rambut Nabi. Nabi manggil tukang cukur dan Nabi mencukur rambut beliau. Sahabat melihat Nabi melakukan itu, akhirnya kemudian sahabat mengikuti Nabi.
Akhirnya mungkin sahabat loh sampai Nabi melakukan itu sendiri. Dan akhirnya sahabat mengikuti Nabi, mereka berkurban dan mereka umroh dan satu sama lain mereka saling mencukur rambut mereka. Oke, dari sini ya bisa terlihat bahwa ketika Nabi galau ya, Nabi sudah memerintahkan sahabat sampai 3 kali, tidak digubris oleh sahabat diam. Karena memang sahabat tidak setuju dengan perjanjian itu. Nabi diam, ketika Nabi galau, Nabi masuk minta pendapatnya Ummi Salamah. Iki gimana sih, saya udah bilang ke sahabat sampai 3 kali loh, kok nggak ada yang mau dengerin saya. Kata Nabi gitu. Akhirnya Ummi Salamah usul, ya sudah Nabi nggak usah merintah-merintah, nggak usah bilang apa-apa, sudah jenengan langsung aja umroh sendiri, sudah kurban sendiri, nantilah sahabat ikut. Dan akhirnya Nabi melakukan usul dari Ummu Salamah. Di sini ya bisa dilihat bahwa Nabi juga mendengarkan usul Ummu Salamah sampai pada hal publik ya. Ini istilahnya bukan dalam hal rumah tangga saja, tetapi dalam hal dengan urusan para sahabat, dengan urusan negara ketika itu, urusan dengan sahabat, urusan dakwah dan lain sebagainya pun Nabi masih kerso mendengar usulan dari Ummu Salamah. Ketika itu sampai Nabi juga menjalankan usul dari Ummu Salamah. Jadi perempuan memang punya hak untuk mengajukan pendapat. Tidak hanya pendapat urusan dalam rumah tangga, tapi urusan publik, urusan kerja suami pun seorang istri berhak mengajukan usul. Kita temui ya, kadang beberapa keluarga ada yang seorang suami itu tidak mau mendengarkan usulan istri dalam hal kerjaan suami. Jadi misalnya suami pulang dari kantor lagi galau, di kantor tuh gini, sumpek saya, bos saya kayak gini. Ketika istri usul, oh gini aja mas, samen gini, udah samen diam, nggak ngerti urusan kantor, ikut usul-usul misalnya. Terjadi seperti itu tidak ya, tapi Nabi tidak melakukan itu. Hatta urusan kenegaraan, urusan dengan para sahabat, urusan dakwah Islam, dakwah kenegaraan dan lain sebagainya pun Nabi masih mengajak diskusi istrinya, meminta pendapat istrinya. Dan ketika itu Ummu Salamah mengusulkan sesuatu dan Nabi mengikuti usulan Ummu Salamah. Jadi sah-sah saja seorang istri mengemukakan pendapat pada hal urusan kerjaan suami, pada hal urusan bukan hanya di urusan rumah tangga maksudnya ya, di urusan kerja suami pun istri berhak mengajukan pendapat. Begitupun sama ketika misalnya ada suami istri yang istrinya bekerja, pun suami mempunyai hak untuk usul, untuk berdiskusi, untuk urun rembuk dengan istri tentang urusan kerja istri. Jadi misalnya suami istri, istrinya kerja, mengajar di sekolah atau apa, kemudian istri mengeluh atau cerita di sekolah itu anak-anak sekarang itu tambah nakal, tambah angel diginikan, gini-gini, suami berhak mengajukan usul. Oh bu, gimana dek kalau diginikan aja anak-anak itu siswanya, mahasiswanya jenengan gimana kalau dibikin gini aja. Itu suami berhak untuk mengajukan usulan itu. Pun sama ketika suami misalnya di tempat kerjanya, di sekolah, di kampus ada masalah, seorang istri pun berhak untuk mengajukan usul, berdiskusi, gini aja mas, anak sekarang tuh memang kalau nggak diginikan nggak bisa misalnya. Oh gini aja mas, soalnya kalau muridku, siswaku tuh tak ginikan nurut, coba deh muridnya sampean kalau digitukan nurut apa enggak? Oh ya dek ya. Itu ada diskusi, ada saling menerima usulan. Itu yang diajarkan Nabi. Dan berdiskusi ini tidak hanya berdiskusi dalam urusan rumah tangga saja, tapi di urusan publik pun antara suami dan istri sama-sama mempunyai hak untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah, untuk saling bekerja sama. Karena Uma pikir juga akan makin indah ya ketika saling berdiskusi, saling mendengarkan curhatan istri, curhatan suami, itu akan semakin indah. Suami ketika ada masalah di kantornya, istri dengarkan, oh gimana mas, gimana tadi samanya dimarahin bosnya, kenapa, didengarkan, oh gini, oh ya sudah. Istri bertugas kemudian meredam ketika suami seperti itu pun sama. Ketika istri pulang dari kerja sumpek marah-marah, suami ganti yang meredam. Apa odek, apa bose, kenapa atasanmu, kenapa murid-muridmu, kenapa teman kerjamu.
Ketika misalnya istri lagi galau, suami yang meredam. Ketika suami yang galau, istri yang meredam. Ketika itu jadi memang sangat indah ya, sangat indah rumah tangga yang merupakan satu instansi ibadah itu akan lebih indah kita menjalaninya jika antara suami dan istri saling menghargai, saling mendengar, saling berdiskusi dan saling bermusyawarah, gitu ya. Ini hadis yang ke-33 tadi masih dalam konteks musyawarah dan diskusi. Jadi terbukti Nabi juga mengajak diskusi dan musyawarah istrinya dalam hal rumah tangga dan juga dalam hal di luar ranah rumah tangga, dari kerjaan, dakwah dan lain sebagainya. Nabi juga mengajak diskusi istri beliau. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.